Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semoga pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, walaupun pada masa pandemik, tapi kita tetap harus belajar seperti biasanya, karena berilmu tanpa belajar dan beradab itu tidaklah ada artinya bagi kita yang hidup dan tinggal di bumi ini. Oke, semangat! Ya, kita jumpa lagi pada hari ini, pada semester ini. Dan untuk kelas yang telah Ibu ajarkan di kelas 11 yang sudah pernah ketemu dengan Ibu, kita ketemu lagi ya. Jadi kalian sudah paham bagaimana caranya belajar dengan Ibu, bagaimana sistem dan metode yang Ibu ajarkan dalam pembelajaran Ibu. Nah, untuk kelas yang baru bertemu dengan Ibu, yang baru ya, dari kelas 1, kelas 11 itu belum ketemu, dan kelas 12 ini baru ketemu. Nah, untuk hari ini Ibu akan memberikan penjelasan bagaimana tata cara dalam pembelajaran di kelas seni budaya Ibu. Untuk yang pertama, Ibu itu lebih mengutamakan absen. Terus yang kedua, tugas-tugas yang dikerjakan harus dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah Ibu berikan. Terus yang kedua, Ibu tidak akan menagih, cuman sekedar mengingatkan saja. Jikalau ada tugas-tugas yang tidak kalian kumpulkan atau kalian lupa mengumpulkan, Ibu hanya mengingatkan sekali 2 kali saja, dan untuk seterusnya Ibu tidak akan mengingatkan lagi. Itu kesadaran dari kalian masing-masing, karena kalau kalian tidak mengumpulkan seluruh tugas yang telah Ibu berikan, misalnya ada 1 tugas, 2 tugas yang tidak kalian kumpul, maka itu akan mempengaruhi nilai kalian. Walaupun di tugas pertama kalian mendapat nilai 100, tugas kedua 100, ketiga 100, tapi tugas kelima, 6, 7 kalian tidak mengumpulkan, diakumulasi, ditambahkan, dibagi sebanyak tugas yang diberikan, nilaimu tetap akan kecil. Jadi tadi, kesadaran diri masing-masing untuk mengerjakan tanggung jawab yang telah diberikan. Sekarang Ibu tanya, apa niat awal kalian ingin datang ke sekolah dan belajar di SMA Negeri 1 Muara Enim? Terus, apa niat Anda, tujuan Anda dalam mempelajari seni budaya di sekolah? Ya, sebelum memulai menjawab pertanyaan dari Ibu, silahkan kalian niatkan, luruskan terlebih dahulu bagaimana cara menghadapi belajar dengan baik, sehingga ilmu yang kalian cari itu menjadi berkah. Oke, pertama-tama silahkan kalian berdoa sebelum belajar, berdoa sedang belajar, dan berdoa lagi nanti sudah belajar. Kenapa? Karena ilmu tersebut, bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita mengadapkannya, ilmu itu akan menjadi berkah. Tapi kalau kalian belum mengerti memproses bagaimana cara mencari ilmu dengan baik dan benar, maka ilmu itu akan hilang seketika. Hari ini otak kalian diisi dengan ilmu-ilmu yang berguna, detik berikutnya sudah keluar ilmu-ilmu tersebut dari otak kalian. Karena apa? Karena dia hanya tinggal nyangkut sebentar dan pergi untuk selamanya. Apa yang salah? Salahnya adalah dari awal bagaimana cara kalian menghargai ilmu. Ya, seperti itulah ilmu. Jadi ilmu itu harus berkah. Kalau kita mencari ilmu tidak berkah, itu percuma. Ya, seperti ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu, dan adab tanpa ilmu itu seperti
seperti jasad yang berjalan tanpa ruh. Jadi kalian harus memahami tata cara yang benar dalam mendapatkan ilmu biar berkah. Seperti ini, ada cerita ya, cerita filosofi tentang air. Ibu menyuruh kalian mengambil air dan mengisinya di dalam gelas secara penuh. Kemudian kalian bawa air itu berjalan pelan-pelan ke arah lain atau sejauh 1 meter. Setelah itu kalian balik lagi mengambil gelas dan mengisinya lagi dengan air. Kemudian kalian berjalan lagi secara agak cepat sejauh 2 meter dan meletakkan lagi air tersebut. Dan terakhir kalian balik lagi ke tempat semula, mengisi gelas tersebut dengan air secara penuh dan berlari secepatnya sejauh 2 meter dan meletakkan kembali gelas tersebut. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada gelas dan air tersebut? Oke, tolong diperhatikan, tolong dipikirkan. Sudah dipikirkan? Nah, sekarang tugasnya silahkan kalian membuat video dengan isi pertama, katakan niat dan tujuan kalian mempelajari tentang seni budaya. Yang kedua, bagaimana filosofi tentang air yang kalian ambil di dalam dan ditaruh di dalam gelas. Apakah lebih penting cara mengambilnya? Apakah lebih penting wadahnya? Atau apakah lebih penting cara membawanya? Silakan